Hello there, kembali lagi di channel Setampan dan kali ini saya akan membahas inventory valuation yang ada di Odoo 12. Nah, di inventory valuation sendiri ada istilah yang bernama costing method. Costing method itu adalah bagaimana cara untuk menghitung valuasi dari suatu barang yang kita beli. Kita bisa ngecek costing method itu di produk kategori, kemudian kalau kita create kita bisa cek di sini costing method ada 3, ada standard price, first in first out, dan average cost. Nah, kita belajar bagaimana cara perhitungan 3 ini dulu. Yang pertama ada standard price, kemudian ada AFCO atau average cost, dan ada FIFO atau dia first in first out. Yang pertama adalah standard price. Jadi misalnya kita menentukan standar harga dia misalnya 12.000 untuk satu barang. Nah, kemudian di masa depan dia membeli barang dengan harga 8.000 misalnya, dengan harga 7.000 misalnya. Kemudian barang kedua dengan harga 8.000. Kemudian barang ketiga dengan harga 5.000. Nah, meskipun kita membelikan barang-barang tersebut dengan harga yang berbeda-beda, namun yang dicatat di valuasinya adalah yang 12.000 ini tadi. Karena kita menghitung perhitungan valuasi menggunakan standard price. Kemudian yang selanjutnya adalah average cost. Sesuai namanya, kita menggunakan rata-rata dari cost ini. Jadi kalau misalnya kita membeli barang dengan harga 7.000, kemudian selanjutnya 8.000, kemudian 15.000, maka valuasi yang akan dihitung adalah sebanyak jumlah dari 3 ini 30.000 dibagi dengan 3 sebanyak ininya kuantitasnya, kemudian dia costnya jadi sebanyak 10.000 per barangnya, dihitungnya seperti itu. Nah, apabila ada pertambahan lagi, misalnya kita beli barang sebanyak berapa ya, 14.000 misalnya, itu menghitungnya adalah sebanyak, jadi 14.000 dikalikan 1 karena kuantitas barang barunya 1, kemudian ditambah 10.000 tadi dikalikan 3 kuantitas barang yang ada di inventory sebelumnya, kemudian ini semua dibagi dengan kuantitas yang baru, jadi 4. Jadi ini berapa? 14.000 ditambah 30.000 dibagi 4. Jadi 44 dibagi 4 11.000. Jadi valuasi yang baru merupakan 11.000 tadi itu. Kemudian untuk first in first out, harga yang digunakan adalah harga yang pertama kali masuk. Jadi misalnya kita beli barang 7.000, 8.000, 15.000. Cost yang dihitung itu adalah ketika kita menjual, misalnya kita menjualnya barang 20.000. Nah, itu kalau misalnya yang dihitung laba itu kan umumnya pemasukan kurangi pengeluaran. Jadi valuasi atau cost yang pertama dihitung itu berarti 20.000 dikurangi 7.000. Meskipun barang yang kita jual itu barang yang nilainya 15.000 tadi, tapi kalau kita menggunakan perhitungan first in first out, yang dihitung itu yang 7.000 tadi. Kemudian selanjutnya dia apabila kita menjual barang lagi seharga 20.000, maka 8.000 misalnya, yang selanjutnya itu dijual 25 lah, dijual 25, ini ya berapapun sebenarnya, tapi ya seperti itulah. Jadi yang pertama kali dia input, yang pertama kali dia keluarkan juga, seperti itu. Nah, dari 3 ini untuk standard price dan AFCO kalian bisa gunakan apabila ada pencatatan
master juga di selain Odoo. Jadi ada catatan realnya untuk setiap barangnya. Sedangkan apabila kita menggunakan full Odoo, saya sarankan menggunakan Vivo versi force out karena dia lebih akurat setiap transaksinya. Seperti itu. Jadi mari kita coba teori-teori tadi. Yang pertama kita sebenarnya saya sudah buat tadi kartu biasa. Nah, di kartu biasa ini kalau kita lihat kategori namanya kartu biasa, kemudian ada costing method standar, dia menggunakan standard price, kemudian inventory valuation-nya dia menggunakan otomatis untuk menghitung secara otomatis nanti ke general ledger atau buku akuntansi lainnya. Kalau manual ini tidak wajib, tapi dia tetap masih bisa tercatat juga. Nah, kemudian kita set otomatis save, kemudian kita coba buat produk baru. Misal kita buat produk yang bernama apa ya namanya, Kuriboh misalnya. Dia harganya kita misalnya bakal jual dia sebanyak 15.000, costnya dia berapa? Costnya misalnya 10.000 ya. Sorry, nggak pakai titik, bahaya. Kemudian kita kartu biasa. Nah, di sini costnya 10.000. Kemudian kita save. Oke, costnya ke update, jadi kita update lagi. 10.000. Nah, langsung aja dulu. Jadi di sini cost dari Kuriboh, kita standar costnya kita set menjadi 10.000. Kemudian apabila kita coba cek dulu, kita cek di inventory valuation, Kuriboh seharusnya belum ada. Grup by kategori, di sini ada kartu biasa, ini kartu yang sudah saya masukkan tadi. Nah, kita coba beli Kuriboh. Purchase mana purchase? Kita beli Kuriboh, create, kita beli dari Berdikari UD, Kuriboh, kita beli sebanyak misalnya 10 lah ya. Kemudian kita di sini beli sebanyak berapa? Misalnya kita beli sebanyak 100.000 misalnya. 100.000. Padahal cost yang kita tulis adalah sebanyak 10.000 tadi. Nah, di sini berarti pengeluaran kita 1 juta, 1.100.000, kemudian kita confirm order, kemudian kita receive produk, kemudian kita validasi, apply, dan seharusnya barangnya sudah masuk ke inventory kita. Nah, kalau kita lihat di inventory valuation, value dari barang kita itu sebanyak 100.000 saja. Kenapa? Karena Kuriboh tadi standar price-nya kita set menjadi 10.000 dan kita membeli dan kuantitas yang ada di inventory kita saat ini sebanyak 10. Jadi nilai yang dihitung 10.000 tadi dikalikan 10. Jadi meskipun kita beli semahal-mahalnya tadi 1.100.000, nilainya tetap 100.000. Seperti itu kalau standard cost. Nah, kita coba sekarang yang average cost misalnya. Kita punya kartu langka lah ya. Kartu langka. Kemudian ini auto. Well, mungkin ini bisa manual saja, tidak apa-apa. Kemudian kita bisa average cost, kartu langka, save. Kemudian kita tambahkan produknya, create. Nah, kartu langka kita misalnya apa ya, kartu langka Exodia
Aduh, sales price-nya satu lagi. Edit. Misalnya kartu rangka sales price-nya 100.000. Nah, Exodia 100.000. Nah, kartu langka coba cek lagi apa? Average cost. Oke, nah average cost kita bisa mengisinya sebagai 0 tadi. Nah, tapi nanti dia akan terisi secara otomatis sesuai dengan berapa banyaknya kartu yang kita beli. Evaluation. Kita coba beli dulu dari Vertikariude, misalnya Exodia. Exodia kita beli sebanyak 10 unit price-nya 80.000. Oke, cek seharusnya dia 800. Oke, confirm. Receive product. Oke, validasi. Apply. Oke, nah coba cek lagi, retrieve inventory valuation, group by. Nah, kartu langka di sini dia sesuai dengan harga yang kita beli. Jadi 800.000 untuk 10 unit. Namun apabila kita kita coba cek dulu di sini harusnya dia terupdate. Nah, itu jadi 80.000 kan kosnya. Nah, kalau kita misalnya beli kartu lagi tuh kartu itu apa? Exodia lagi tapi harganya beda, misalnya produk Exodia kita beli sebanyak 15 misalnya dengan harga 35. Nah, sebanyak ini. Kemudian kita confirm order. Kemudian kita receive product. Validasi. Apply. Bisa kita lihat di sini kartu langkanya terupdate. Nah, itu valuasinya jadi total sebanyak ini, dan untuk costnya untuk masing-masing kartunya sebanyak 53 terupdate. Jadi rata seperti rumusan yang ini rata-ratanya terhitung dari 80 per kartunya jadi 53 per kartunya untuk costnya. Nah, kemudian selanjutnya coba satu produk lagi, satu kategori yang kita menggunakan Vivo, misalnya kartu kolektor. Kalau kartu kolektor dia kita menggunakan average cost. Vivo. Save. Kemudian produknya kita bisa tambahkan kartu kolektor, tambahkan. Nah, kemudian di sini kita bisa kartu apa ya? Kartu Seto Kaiba misalnya. Apa coba? Storable product. Oke. Sell price-nya misalnya 1 juta. Save. Nah, kita beli kartu Seto Kaiba. Misalnya dari Cahaya Bakri. Seto. Kita beli Seto Kaiba misalnya satu doang. Karena ini kartu kolektor ya. Kita beli sebanyak 700.000. Oke. Confirm. Receive product. Validasi. Apply. Oke, bisa kita lihat di sini sudah diterima kartu kita. Oke, dilihat lagi di inventory valuation. Kita bisa lihat di sini costnya masih 0. Kenapa? Karena sebenarnya kartu Seto Kaiba bahkan belum dijual. Jadi ini baru first in tapi masih belum first out seperti itu. Jadi di sini valuasinya ini kartu langka. Kartu kolektor itu sesuai dengan
apa jumlah dari setiap barang yang dibeli tadi. Jadi ini 700.000 karena kita belinya 700. Nah, kemudian kita coba beli lagi sebanyak 800.000 misalnya. Yang tadi di duplicate bisa nggak sih? Duplicate. Oh, bisa. Kita ubah jadi 800.000. Oke. Confirm order. Receive product. Validate. Apply. Oke, kita coba lihat sekarang. Dia seharusnya 2 dengan nilai total sebanyak berapa? Benar, 1.500.000. Nah, kalau kita lihat dia masih 0 karena sekali lagi belum ada yang out. Jadi kita coba outkan dia. Kita jual dia di sales. Kemudian kita buat quotation, kita jual ke Pegasus. Ada. Oke, kita jual satu Kaiba. Seto. Kita jual Seto dengan harga misal 1 juta. Bentar. Oh, ini kenapa dolar ya? Ya, kita jual dengan dolar lah ya. Oh, ya udahlah. 10.000 dolar, gas. Kemudian confirm. Kemudian kita deliver, validasi, apply. Oke. Seharusnya barangnya sekarang sudah tinggal 1. Nah, di sini kita bisa kita lihat valuasinya sesuai cost-nya sesuai dengan cost yang pertama kali kita beli, yaitu 700. Dan kalau kita lihat di inventory valuation, dia sekarang cost-nya menjadi 800.000 harusnya. Cost totalnya ya, valuasi totalnya, karena valuasi barang yang sekarang ada itu sebanyak 800.000. Nah, kalau ini kita jual, nanti cost yang ada di barang tadi itu bisa berubah jadi 800.000 seperti itu. Baik, saya rasa cukup sampai sini saja penjelasan tentang inventory valuation. Terima kasih sudah menonton tutorial ini. Sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya.